Setiap jam 2 pagi, pintu kamarku terbuka sendiri dan paginya badan anakku selalu biru-biru. Aku yakin 100% mertuaku pelakunya. Tapi saat aku lihat siapa sosok yang berdiri di samping box bayi lewat kamera ini, kakiku langsung lumpuh seketika. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding menunjukkan pukul 5.30 pagi, tapi rasanya aku baru saja memejamkan mata selama 5 menit. Kepalaku berdenyut hebat, sisa dari begadang berminggu-minggu yang tak berujung. Menjadi seorang ibu baru ternyata jauh lebih sepi dari yang kubayangkan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada penghargaan, hanya sunyi dan tangisan bayi yang memecah keheningan subuh. Nama anakku Rio. Usianya baru 3 bulan. Dia adalah segalanya bagiku. Namun, pagi ini, tangisannya berbeda. Biasanya, Rio menangis karena lapar atau popoknya basah. Tapi kali ini, lengkingan suaranya terdengar menyayat, seolah dia sedang kesakitan. Dengan mata yang masih terasa berat dan pandangan yang berkunang-kunang, aku mengangkat tubuh mungilnya dari box bayi. Sesha, sayang, ini mama kap, bisikku sambil menimang-nimang tubuhnya yang hangat. Saat aku hendak mengganti bajunya yang sedikit lembab karena keringat, jantungku rasanya berhenti berdetak. Di sana, di lengan kiri atasnya yang masih sangat lunak dan putih bersih, ada bekas lebam. Warnanya merah kebiruan, seukuran jempol orang dewasa. Itu bukan gigitan nyamuk. Itu bukan ruam popok. Itu terlihat jelas seperti bekas tekanan jari. Bekas cengkeraman. Napasku memburu. Tanganku gemetar hebat, hingga aku harus meletakkan Rio kembali ke kasur perlahan agar dia tidak jatuh. Pikiranku langsung kacau balau. Siapa? Siapa yang melakukan ini? Aku tidak pernah meninggalkan Rio sendirian. Aku selalu bersamanya 24 jam. Kecuali saat aku tertidur karena kelelahan yang amat sangat. Dan di rumah ini, hanya ada satu orang lain selain aku dan suamiku yang sedang dinas luar kota. Ibu mertuaku, Bu Lastri. Srek. Suara sapu lidi yang diseret di lantai semen terdengar dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka. Suara itu selalu membuat bulu kuduku meremang setiap pagi. Disusul dengan senandung lirih yang tak pernah berubah nadanya. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Lagu yang harusnya menenangkan, tapi entah kenapa, jika keluar dari mulut ibu, rasanya seperti mantra yang dingin. Aku memberanikan diri. Dengan menggendong Rio erat-erat di dadaku, seolah menjadi tameng, aku melangkah keluar kamar. Di ruang tengah yang remang-remang, Bu Lastri sedang menyapu. Dia tidak menoleh saat aku datang. Punggungnya kaku, rambutnya yang beruban digelung asal-asalan. Bu? Panggilku pelan. Suaraku terdengar serak, menahan tangis dan amarah. Sapu itu berhenti bergerak. Perlahan, ibu menoleh. Tatapannya datar. Kosong. Tidak ada senyum hangat selayaknya nenek menyambut cucunya. Kenapa, Din? Rio nangis terus. Kamu gak kasih susu? Tanyanya dingin. Bukan itu, Bu. Aku mendekat, memperlihatkan lengan Rio. Lihat ini, ada lebam di tangan Rio. Ibu tahu kenapa? Jantungku berdegup kencang menunggu jawabannya. Aku berharap dia kaget. Aku berharap dia panik dan bertanya, ya ampun, kenapa cucuku? Tapi tidak. Bu Lastri hanya melirik sekilas, lalu kembali menyapu. Kulit bayi itu tipis. Dinda, jangan lebay. Jawabnya santai, seolah aku baru saja mengeluh soal debu di meja. Mungkin kegesek baju, atau kamu yang gendongnya kekencengan. Jangan biasakan nuduh sembarangan, Pamali. Jawaban itu, nada bicara itu, rasanya ada jarum yang menusuk dadaku. Bagaimana mungkin seorang nenek tidak khawatir melihat cucunya memar? Sikap acuh tak acuhnya justru menyalakan alarm bahaya di kepalaku. Aku mundur perlahan, kembali masuk ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Aku menatap Rio yang kini sudah tertidur lagi setelah lelah menangis. Air mataku menetes jatuh ke pipinya. Instingku sebagai seorang ibu berteriak kencang, ada yang tidak beres di rumah ini. Ibu bilang aku lebay? Tidak. Aku tahu apa yang kulihat. Dan tatapan ibu tadi,
Tatapan itu menyiratkan sesuatu yang dia sembunyikan. Mulai detik ini, aku tidak akan percaya pada siapapun. Jika ibu pikir dia bisa membodohiku karena aku ibu baru yang bau kencur, dia salah besar. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kamar ini saat aku terlelap. Meski harus melawan rasa takutku sendiri. Matahari perlahan tenggelam, membawa serta sisa keberanianku yang memang sudah tipis. Bagi kebanyakan orang, malam adalah waktu untuk beristirahat, melepas penat setelah seharian bekerja. Tapi bagiku, sejak kelahiran Rio, malam adalah arena pertempuran mental yang tak berujung. Apalagi setelah kejadian tadi pagi, lebam biru di lengan anakku yang masih membekas di ingatan. Rumah ini terasa begitu besar dan kosong tanpa kehadiran Mas Dimas, suamiku. Dia baru akan pulang lusa. Itu artinya, 2 malam lagi aku harus terjebak sendirian di sini bersama ibu mertua yang semakin hari sikapnya semakin membuatku tidak nyaman. Hubunganku dengan Bu Lastri memang tidak pernah benar-benar hangat. Sejak awal pernikahan, beliau sering mengeluh kalau aku terlalu modern dan kaku. Anak bayi itu jangan sering digendong, nanti bau tangan, katanya dulu. Jangan pakai popok sekali pakai, kasihan kulitnya, pakai kain saja, protesnya di lain hari. Nasihat-nasihat itu terdengar wajar bagi orang tua zaman dulu, tapi entah kenapa, setiap kali ibu mengatakannya, ada nada ketidaksukaan yang tersirat. Seolah-olah di matanya, aku tidak becus menjadi seorang ibu. Dan sekarang, setelah melihat lebam di tangan Rio, semua nasihat itu terdengar bukan lagi sebagai kepedulian, melainkan ancaman tersembunyi. Jam dinding berdetak monoton. Pukul 1.45 dini hari. Aku sudah mematikan lampu kamar utama, menyisakan lampu tidur remang-remang di sudut ruangan dekat box bayi Rio. Aku berbaring di kasur, memunggungi pintu kamar, menarik selimut sampai sebatas leher. Aku tidak tidur. Mana mungkin aku bisa tidur? Mataku terpejam rapat, tapi seluruh indraku waspada penuh. Telingaku menajam, mencoba menangkap suara sekecil apapun di tengah kesunyian rumah tua ini. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rongga dada saking gugupnya. Aku sedang menunggu. Dan benar saja. Tepat pukul 2 pagi. Srek, srek, srek. Suara langkah kaki itu terdengar lagi. Langkah yang diseret, berat dan lambat. Suaranya mendekat dari arah ruang tengah menuju lorong kamar kami. Napasku tertahan. Keringat dingin mulai membasahi pelipis. Klik. Suara kunci pintu yang terbuka pelan. Darahku berdesir hebat. Aku ingat betul sudah mengunci pintu kamar sebelum naik ke kasur tadi. Tapi aku lupa satu hal fatal. Ini rumah ibu. Tentu saja dia punya kunci cadangan untuk setiap ruangan di rumahnya sendiri. Kriet. Engsel pintu yang jarang diminyaki itu berdecit lirih. Suaranya seperti jeritan tertahan di telingaku. Hawa dingin dari lorong luar seketika menyelinap masuk, menusuk kulit. Aku tetap memejamkan mata, berpura-pura terlelap, meski tanganku di balik selimut mengepal erat hingga kuku-kukunya memutih. Langkah itu masuk ke dalam kamar. Tidak ada suara sapaan. Tidak ada suara memanggil. Hanya hening yang mencekam, disusul aroma yang sangat khas, bau balsem otot dan minyak telon tua yang selalu dipakai ibu. Dia ada di sini. Di dalam kamar kami. Langkah kaki itu perlahan bergerak mendekati box bayi Rio. Setiap langkahnya terasa seperti hitungan mundur bom waktu bagiku. Aku ingin sekali melompat bangun dan berteriak, "Ibu ngapain malam-malam masuk kamar orang?" Tapi tubuhku kaku. Rasa takut membuatku lumpuh. Ketakutan irasional bahwa jika aku bangun sekarang, dia akan melakukan sesuatu yang nekat. Atau lebih buruk lagi, dia akan menyangkal semuanya dan membuatku terlihat seperti orang gila di depan Mas Dimas nanti. Hening. Langkah kaki itu berhenti tepat di samping box bayi. Aku tidak berani membuka mata, tapi aku bisa merasakan keberadaannya. Dia berdiri di sana, diam, mematung. Apa yang dia lakukan? Apa dia sedang menatap Rio dengan tatapan kosong seperti tadi pagi? Apa tangannya mulai terulur untuk mencubit kulit halus anakku lagi? Imajinasiku liar membayangkan hal-hal mengerikan. Air mata ketakutan merembes keluar dari sudut mataku yang terpejam. Tuhan, lindungi Rio, batinku menjerit. 1 menit berlalu. 2 menit. 5 menit. Rasanya seperti selamanya.
Hanya ada suara napas berat Bu Lastri yang terdengar terengah-engah pelan. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berdiri di sana, di kegelapan, mengawasi cucunya tidur. Dan entah kenapa, diamnya dia justru jauh lebih mengerikan daripada jika dia berisik. Ini bukan bentuk kasih sayang. Tidak ada nenek yang masuk diam-diam jam 2 pagi membobol kunci kamar, hanya untuk berdiri mematung dalam gelap. Ini obsesi. Ini teror. Setelah 10 menit yang menyiksa, langkah kaki itu terdengar menjauh. Srek, srek. Pintu ditutup kembali dengan sangat hati-hati. Klik. Barulah saat itu aku berani membuka mata. Tubuhku lemas bukan main, seolah baru saja lari maraton. Aku langsung melompat ke arah box bayi, menyalakan senter HP dengan tangan gemetar, memeriksa seluruh tubuh Rio. Rio masih tertidur pulas. Tidak ada luka baru. Napasku sedikit lega, tapi hatiku semakin hancur. Malam ini Rio selamat. Tapi besok? Lusa? Sampai kapan aku bisa menjaganya kalau musuhnya ada di dalam rumah ini sendiri? Aku tidak bisa terus-terusan begini. Aku butuh bukti nyata. Bukti yang tidak bisa disangkal oleh siapapun, termasuk Mas Dimas. Matahari pagi mulai menyelinap masuk lewat celah gorden, tapi terangnya tidak mampu mengusir hawa dingin yang masih tertinggal di tulang punggungku. Kejadian semalam, bayangan ibu mertua yang berdiri mematung di kegelapan, terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Aku tahu aku tidak bermimpi. Aku tahu itu nyata. Dengan mata yang bengkak karena kurang tidur, aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Kalau ibu bisa masuk diam-diam, berarti dia menyembunyikan sesuatu. Aku harus memeriksa box bayi Rio sekarang juga, mumpung ibu sedang ke pasar. Aku mengangkat Rio perlahan, memindahkannya ke kasur besar kami. Setelah memastikan dia aman dikelilingi bantal, aku kembali ke box bayi. Tanganku meraba setiap sudut kasur busa kecil itu. Aku mengangkat sprei, memeriksa sela-sela pagar kayu. Tanganku menyentuh sesuatu yang keras dan dingin di bawah bantal tipis Rio. Jantungku serasa berhenti berdetak. Perlahan, aku menarik benda itu keluar. Itu adalah sebuah bungkusan kecil dari kain putih lusuh yang diikat kencang dengan benang hitam. Tanganku gemetar saat membukanya. Isinya membuat perutku mual. Sebuah bawang merah tunggal yang sudah agak layu, dan sebuah peniti berkarat yang tajam. Napasku tertahan. Untuk apa benda ini ada di bawah bantal anakku? Pikiranku langsung melayang ke hal-hal buruk. Di zaman modern seperti ini, benda-benda seperti ini hanya punya dua arti. Tahayul kuno atau niat jahat. Bagaimana kalau peniti ini terbuka dan menusuk kepala Rio saat dia tidur? Bagaimana kalau bawang ini membusuk dan membawa bakteri? Atau lebih parah, apakah ini sejenis ritual? Apakah lebam di tangan Rio kemarin ada hubungannya dengan benda klinik ini? Cukup, desisku geram. Aku menggenggam bungkusan itu erat-erat. Ini buktinya. Mas Dimas harus tahu. Dia tidak bisa lagi bilang aku paranoid. Benda tajam di kasur bayi itu fakta, bukan halusinasi. Aku menyembunyikan bungkusan itu di laci nakas samping tempat tidurku, menunggu Mas Dimas pulang sore ini. Sore harinya, suara motor Mas Dimas terdengar di halaman. Akhirnya, begitu dia masuk kamar dan meletakkan tas kerjanya, aku langsung menyerbunya. Aku tidak memberinya kesempatan untuk ganti baju. Mas, kamu harus lihat ini, kataku cepat, napasku memburu. Kamu bilang aku lebay soal ibu? Sekarang kamu lihat sendiri apa yang aku temuin di bantal Rio. Mas Dimas menatapku dengan wajah lelah. Dinda, aku baru pulang. Bisa napas dulu nggak? Nggak bisa, Mas. Ini soal keselamatan anak kita, potongku histeris. Aku berlari ke laci nakas, menariknya kasar. Lihat ini, Mas. Ibu naruh peniti berkarat dan... Kalimatku terhenti di tenggorokan. Laci itu kosong. Aku mengaduk-aduk isinya. Nota belanja, pulpen, obat sakit kepala, semuanya ada. Tapi bungkusan kain putih itu lenyap. Loh kok nggak ada? Suaraku bergetar. Aku menarik laci itu sampai hampir lepas dari relnya. Aku membongkar isinya ke lantai. Nihil. Mas Dimas menghela napas panjang, lalu memijat pelipisnya. Apa yang kamu cari, Din? Tadi ada di sini, Mas. Buntelan kain. Isinya bawang sama peniti karatan. Sumpah,
Mas, aku taruh di sini tadi pagi. Aku menatap Mas Dimas, memohon agar dia percaya. Tapi tatapan Mas Dimas bukan tatapan percaya. Itu tatapan kasihan. Din, mungkin kamu salah taruh? Atau mungkin kamu cuma mimpi? Tanyanya lembut, tapi menusuk. Kamu kurang tidur banget loh beberapa hari ini. Kantung matamu item banget. Aku nggak gila, Mas. Teriakku, air mata frustrasi mulai menetes. Ibu pasti masuk ke sini pas aku mandi dan ngambil barangnya. Dia mau ngilangin jejak. Tiba-tiba, Bu Lastri muncul di ambang pintu kamar. Wajahnya tenang, tangannya memegang segelas teh hangat. Ada apa tuh kok ribut-ribut? Kedengeran sampai tetangga lo, tanyanya polos. Aku menatapnya tajam. Ibu kan yang ambil? Buntelan di laci saya? Bu Lastri mengerutkan kening, terlihat sangat bingung. Buntelan apa? Ibu dari tadi di dapur masak lodeh kesukaan suamimu. Kamu ini ngelindur ya, enduk? Mas Dimas merangkul bahuku, menenangkanku seperti menenangkan anak kecil yang sedang tantrum. Udah ya, Din. Kamu istirahat aja. Kamu kecapean ngurus Rio. Biar ibu yang pegang Rio sebentar. Enggak. Aku menepis tangan Mas Dimas. Jangan biarin dia pegang Rio. Aku mundur ke sudut kamar. Rasanya duniaku runtuh. Suamiku sendiri mengira aku halusinasi. Dan ibu mertuaku, dia berdiri di sana dengan wajah tanpa dosa. Tapi aku tahu, dialah yang memenangkan babak ini. Benda bukti itu mungkin hilang, tapi rasa curigaku justru semakin menjadi-jadi. Kalau ibu sampai repot-repot mencuri balik barang bukti itu, berarti dia memang menyembunyikan sesuatu yang besar. Dan aku sendirian. Benar-benar sendirian di rumah ini. Sejak kejadian hilangnya bungkusan kain itu, ada tembok tebal yang terbangun di antara aku dan Mas Dimas. Dia masih bersikap manis, tapi aku bisa melihat keraguan di matanya setiap kali aku bicara. Dia menganggapku stres. Dia menganggapku berlebihan. Rasanya sakit sekali. Di rumah ini, aku merasa sendirian. Benar-benar sendirian memeluk Rio yang masih merah, dikelilingi oleh orang-orang yang, menurutku, tidak menginginkan kehadirannya. Siang itu, rumah kembali sepi. Mas Dimas sudah berangkat kerja lagi, meninggalkan aku berdua saja dengan Bu Lastri. Hawa rumah terasa berat dan menekan dada. Aku memilih mengurung diri di kamar, tapi rasa haus yang mencekik memaksaku keluar menuju dapur. Langkahku terhenti tepat di balik tirai pemisah ruang tengah dan dapur. Tak ulek-ulek. Suara cobek batu yang beradu dengan ulekan terdengar ritmis. Bu Lastri sedang memasak. Aroma bumbu dapur yang tajam menusuk hidung. Aku hendak melangkah masuk, tapi gumaman lirih Bu Lastri menahan kakiku. Dia bicara sendiri. Aduh, Gusti. Desisnya pelan, suaranya terdengar menahan nyeri. Aku menajamkan telinga, bersembunyi di balik lemari pajangan. Jantungku berdetak kencang. Apakah dia sedang merencanakan sesuatu? Bu Lastri berhenti mengulek sejenak. Hening. Lalu terdengar lagi suaranya, kali ini lebih jelas dan terdengar penuh emosi. Harus hilang ini, harus cepat hilang. Gumamnya dengan nada kesal. Kalau ada terus, nyiksa bikin gak bisa tidur tenang. Darahku mendesir hebat. Mataku membelalak ngeri. Harus hilang? Nyiksa? Bikin gak bisa tidur? Otakku yang sudah keruh karena kurang tidur langsung menyusun puzzle yang mengerikan. Siapa yang dia maksud? Siapa yang bikin dia gak bisa tidur karena tangisannya setiap malam? Rio. Pasti Rio. Tanganku gemetar menutup mulut agar tidak menjerit. Jadi selama ini dugaanku benar? Ibu merasa terganggu dengan tangisan Rio? Ibu merasa kehadiran cucunya sendiri adalah siksaan? Sabar. Bu Lastri melanjutkan monolognya, kali ini terdengar seperti sedang memukul-mukul kakinya sendiri. Nanti juga mati sendiri rasanya. Mati? Kata itu meledak di kepalaku. Lututku lemas seketika. Aku mundur perlahan, takut suara langkahku terdengar. Air mata ketakutan mengalir deras di pipiku tanpa bisa kutehan. Dia ingin cucunya hilang. Dia ingin Rio mati supaya dia bisa tidur tenang. Aku lari kembali ke kamar secepat kilat, mengunci pintu dengan tangan gemetar, lalu memeluk Rio yang sedang tidur di boksnya. Aku menangis tanpa suara,
mencium dahi anakku berkali-kali. Mama nggak akan biarin nenek nyakitin kamu, nak. Mama janji, bisikku parau. Yang tidak aku ketahui saat itu, karena rasa takut sudah buta, adalah Bu Lastri sedang memijat lututnya yang bengkak karena asam urat. Rasa sakit, itulah yang dia ingin hilang. Mati rasa, itulah yang dia harapkan pada kakinya agar bisa berjalan normal lagi. Tapi bagiku yang sedang terjebak dalam paranoia baby blues, kalimat itu adalah pengakuan dosa. Itu adalah konfirmasi bahwa nyawa anakku sedang terancam. Aku tidak bisa lagi mengandalkan Mas Dimas. Laporanku soal, bisikan, ini pasti hanya akan dianggap angin lalu. Ibu cuma masak. Dinda, pasti begitu katanya nanti. Aku butuh sesuatu yang fisik. Sesuatu yang tak terbantahkan. Sesuatu yang akan membuktikan kalau ada tamu tak diundang yang masuk ke kamarku setiap malam. Mataku tertuju pada toples tepung bedak bayi di atas meja rias. Putih, halus, mudah berbekas. Sebuah ide gila muncul di kepalaku. Kalau ibu memang masuk ke kamar ini setiap malam, dia pasti menginjak lantai. Dan jejak kaki tidak pernah berbohong. Malam ini, aku akan menyiapkan jebakan. Malam ini, aku tidak akan menjadi korban ketakutanku sendiri. Kata-kata ibu tadi siang, tentang sesuatu yang harus hilang, terus berdenging di telingaku seperti sirine bahaya. Aku tidak peduli kalau Mas Dimas menganggapku gila. Aku tidak peduli kalau seluruh dunia menganggapku paranoid. Insting seorang ibu adalah satu-satunya perisai bagi Rio. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Mas Dimas sudah terlelap di sampingku, dengkuran halusnya terdengar berirama. Dia tidur begitu nyenyak, tidak sadar kalau istrinya sedang merancang perangkap di dalam kamar mereka sendiri. Perlahan, aku bangun dari kasur. Kakiku berjinjit tanpa suara menuju meja rias. Tanganku meraih botol bedak tabur bayi ukuran besar. Aku tidak akan memakai tepung dapur, itu terlalu mencolok. Bedak bayi ini putih, halus, dan wangi, penyamaran yang sempurna. Dengan tangan gemetar, aku mulai menaburkan bedak itu di lantai. Aku memulainya dari ambang pintu kamar, titik masuk utama si penyusup. Aku menaburnya tipis-tipis, menyamarkannya dengan warna lantai keramik kami yang putih gading. Jika tidak diperhatikan dengan jeli, lantai itu terlihat bersih biasa. Tapi jika ada satu saja tapak kaki yang menginjaknya, jejaknya akan tercetak abadi. Aku melanjutkannya hingga ke sekeliling box bayi Rio. Aku membuat lingkaran pelindung tak terlihat. Kena kau nanti, bisikku dalam hati. Mataku terasa panas. Rasanya miris sekali harus melakukan ini di rumah sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, kini berubah menjadi arena jebakan tikus. Setelah selesai, aku kembali ke kasur. Aku memaksakan diri untuk tetap terjaga. Aku ingin melihat momen ketika pintu itu terbuka. Aku ingin menangkap basah ibu saat kakinya yang keriput itu menginjak jebakanku. Namun, tubuhku berkhianat. Kelelahan fisik dan mental yang menumpuk selama berbulan-bulan akhirnya menang. Kelopak mataku terasa seperti digantungi batu bata. Tanpa sadar, duniaku menggelap. Aku tertidur. Cahaya matahari pagi menusuk mataku. Aku tersentak bangun dengan napas tersengal. Rio, teriakku refleks. Aku langsung menoleh ke box bayi. Rio ada di sana, menggeliat pelan, masih hidup. Napasku sedikit lega. Tapi kemudian, ingatanku tentang semalam kembali. Jebakan bedak itu. Dengan jantung berdegup kencang, aku turun dari kasur. Mataku menyapu lantai di dekat pintu. Darahku mendesir hebat. Ada jejak. Bukan jejak samar, tapi jejak yang sangat jelas. Bedak putih yang kutabur semalam kini berantakan, membentuk pola tapak kaki orang dewasa. Jejak itu dimulai dari pintu, melangkah masuk perlahan, melewati sisi tempat tidurku, dan berhenti tepat di depan box bayi Rio. Di sana, di depan tempat tidur anakku, jejak itu terlihat lebih kacau, seolah sang pemilik kaki berdiri lama di sana, bergeser ke kiri dan ke kanan, memandangi anakku yang sedang tidur. Ya Tuhan! Tanganku menutup mulut. Aku tidak berani berteriak. Mas Dimas sedang mandi, aku mendengar suara air gemericik. Aku tidak boleh gegabah lagi. Kalau aku teriak sekarang, jejak ini bisa terhapus atau disangkal lagi. Aku menyambar ponselku. Dengan tangan gemetar,
Aku memotret jejak kaki itu dari berbagai sudut. Cekrek. Cekrek. Ini buktinya. Ini bukti fisik yang tidak bisa dibilang halusinasi. Ada orang dewasa masuk ke kamar ini tadi malam saat kami tidur. Dan karena Mas Dimas tidur di sebelahku, pelakunya hanya tinggal satu kemungkinan. Ibu. Aku menatap foto di layar ponselku dengan perasaan campur aduk. Ngeri, marah, tapi juga merasa menang. Aku pegang buktinya, Bu, gumamku dingin. Tapi, saat aku menatap jejak kaki itu lebih lama, sebuah keraguan kecil menyelinap. Jejak itu, ukurannya. Itu terlihat seperti kaki orang dewasa pada umumnya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Foto jejak kaki ini cukup untuk membuktikan ada penyusup. Tapi belum cukup untuk membuktikan siapa dan apa yang dilakukannya. Mas Dimas pasti akan mencari alasan lagi. Mungkin ibu cuma mau ngecek cucunya. Atau, mungkin ibu mau benerin selimut. Tidak. Aku tidak butuh sekadar jejak. Aku butuh wajah. Aku butuh aksi. Aku butuh mata yang tidak pernah tidur. Mata yang akan merekam setiap detik kejahatan itu tanpa berkedip. Sambil menghapus sisa bedak di lantai dengan tisu basah agar tidak ketahuan Mas Dimas, sebuah rencana baru muncul di kepalaku. Rencana yang akan mengakhiri semua teka-teki ini sekali dan untuk selamanya. Paket itu datang tepat saat adzan zuhur berkumandang. Sebuah kotak kardus kecil tanpa nama pengirim yang jelas. Sengaja aku minta penjualnya menyamarkan isinya sebagai aksesoris HP. Jantungku berdebar kencang saat menerima paket itu dari kurir, seolah aku sedang menerima barang ilegal. Padahal isinya hanya sebuah kamera CCTV wireless berukuran mini. Mas Dimas sedang di kantor. Ibu mertua sedang tidur siang di kamarnya, kebiasaan rutinnya di usia senja. Ini adalah waktu yang sempurna. Aku tidak punya banyak waktu sebelum mereka terbangun atau pulang. Aku mengunci pintu kamar utama. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar sisa ketegangan semalam, aku membuka kotak itu. Benda itu kecil, hitam, bulat, dengan lensa yang menatap dingin seperti mata robot. Benda sekecil ini yang akan menjadi hakim agung di rumah tanggaku. Benda ini yang akan menentukan apakah aku istri yang gila, atau ibu yang benar. Maafin aku, Mas. Aku terpaksa, bisikku lirih sambil memandangi foto pernikahan kami di dinding. Rasanya seperti aku sedang mengkhianati kepercayaan suamiku sendiri. Tapi apalah arti kepercayaan jika nyawa anak kami jadi taruhannya? Aku menyeret kursi makan ke dalam kamar. Aku butuh sudut pandang terbaik. Sudut yang bisa merekam seluruh area box by Rio, tanpa ada titik buta, blind spot. Mataku tertuju pada bagian atas lemari pakaian yang tinggi. Posisinya sempurna, menghadap langsung ke ranjang bayi. Aku meletakkan kamera itu di sana, menyelipkannya di antara tumpukan kotak tisu dan boneka beruang tua, sehingga hanya lensa hitamnya yang mengintip keluar. Sama. Tidak terlihat jika tidak benar-benar dicari. Setelah terpasang, aku duduk di tepi kasur dan membuka aplikasi di ponselku. Connecting. 10%, 50%, 100%. Connected. Layar ponselku berkedip, lalu menampilkan gambar kamar kami secara live. Gambarnya jernih, tajam, bahkan memiliki mode night vision yang bisa melihat dalam gelap gulita. Di layar itu, aku melihat diriku sendiri duduk di kasur. Hatiku mencelos melihat wanita di layar HP itu. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kusam, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang mengerikan. Tulang pipinya menonjol. Apakah itu aku? Dinda yang dulu ceria dan segar kini terlihat seperti hantu yang gentayangan di rumahnya sendiri. Air mataku menetes mengenai layar HP. Kamu capek ya, Din? Gumamku pada bayangan diriku sendiri. Sabar ya, sedikit lagi. Malam ini kita akan tahu semuanya. Kamera ini tidak akan berbohong. Dia tidak punya perasaan. Dia tidak akan memihak ibu hanya karena dia orang tua. Dia tidak akan memihak Mas Dimas. Dia hanya akan merekam kebenaran, seburuk apapun itu. Aku menyembunyikan kabel pengisinya di belakang lemari dengan rapi. Semuanya siap. Saat ibu bangun nanti, dia tidak akan tahu kalau setiap gerak-geriknya diawasi. Saat dia masuk ke kamar ini nanti malam, mengira aku sedang tidur pulas, dia akan tersenyum menang. Tapi dia tidak tahu,
ada mata ketiga yang tidak pernah tidur sedang menatapnya dari atas lemari. Sore itu, saat Mas Dimas pulang, aku bersikap senormal mungkin. Aku menyambutnya, membuatkan teh, bahkan mencoba tersenyum. "Tumben kamu gak bahas soal ibu lagi hari ini?" tanya Mas Dimas saat makan malam, nada suaranya terdengar lega. "Enggak, Mas. Aku udah tenang kok," jawabku bohong. "Mungkin kemarin aku cuma kecapean aja." Mas Dimas tersenyum, mengelus tanganku. "Nah, gitu dong. Kan enak kalau damai." "Maafkan aku, Mas. Kedamaian ini palsu. Ini adalah ketenangan sebelum badai. Karena malam ini, saat lampu dimatikan, aku tidak akan tidur. Aku akan menonton layar HP-ku di balik selimut. Dan besok pagi, saat matahari terbit, aku akan menyuguhkan sarapan berupa bukti video yang akan menghancurkan penyangkalan kalian semua. Malam ini harusnya menjadi malam kemenangan. Malam di mana semua teka-teki akan terjawab dan aku bisa membuktikan pada Mas Dimas bahwa aku tidak gila. Tapi, entah kenapa, malam ini rasanya jauh lebih berat dari biasanya. Pukul 1.15 dini hari. Aku berbaring miring memunggungi Mas Dimas, menyembunyikan ponselku di balik guling agar cahayanya tidak membangunkannya. Di layar ponsel yang redup itu, aplikasi CCTV menyala terang. Menampilkan siaran langsung kamar kami dari sudut atas lemari. Gambarnya berwarna hitam putih kehijauan, efek night vision. Di layar itu, aku bisa melihat punggungku sendiri yang sedang meringkuk di kasur, dan box bayi Rio yang berdiri diam di sudut ruangan. Semuanya tampak tenang. Hening. Tapi mataku, Tuhan, kenapa mataku berat sekali? Rasanya kelopak mataku seperti digantungi beban besi. Berkali-kali aku harus mengedip paksa agar pandanganku tidak buram. Mungkin ini efek obat sakit kepala yang kuminum tadi sore. Kepalaku memang sempat sakit luar biasa karena seharian menangis dan emosi, jadi aku menenggak satu butir obat warung agar kuat begadang. Sebuah kesalahan fatal. Aku mencoba mencubit lenganku sendiri. Sakit. Oke, aku masih sadar. Tahan, Dinda. Sebentar lagi, bisikku menyemangati diri sendiri. Ibu biasanya masuk jam 2. Tinggal setengah jam lagi. Di layar ponsel, tidak ada pergerakan sama sekali. Hanya ada debu-debu halus yang berterbangan di depan lensa kamera, terlihat seperti orbs atau kunang-kunang digital. Suara napas teratur Mas Dimas di belakangku terdengar seperti lagu Nina Bobo yang sangat menggoda. "Jangan tidur. Demi Rio. Jangan tidur." Menit demi menit berlalu seperti siput. Pukul 1.40. Pandanganku mulai berkunang-kunang. Layar HP itu kadang terlihat ganda. Tubuhku yang lelah menuntut haknya untuk istirahat. Alam bawah sadarku mulai menarik-narik, membujukku untuk memejamkan mata, sebentar saja. Hanya 1 detik. Tidak. Aku tersentak kaget. Ponsel hampir terlepas dari genggaman. Jantungku berpacu lagi. Hampir saja. Aku menggigit bibir bawahku sampai perih untuk menjaga kesadaran. Lalu, di layar itu, ada pergerakan. Mataku menyipit. Fokusku yang tadinya buyar mendadak tajam kembali. Di pojok kanan layar, pintu kamar kami yang tertutup rapat itu, gagangnya bergerak. Perlahan. Sangat perlahan. Gagang pintu itu turun ke bawah. Tanpa suara. Jika aku tidak melihat layar ini, aku pasti tidak akan mendengarnya karena telingaku tertutup bantal. Tapi kamera itu melihatnya. Gotcha. Kena kau. Adrenalinku memuncak. Pintu terbuka sedikit demi sedikit. Celah hitam mulai terlihat. Sesosok bayangan mulai muncul dari balik pintu. Itu dia. Batinku berteriak. Aku ingin sekali menekan tombol, rekam, manual, meski sebenarnya kamera itu sudah merekam otomatis. Aku ingin bangun dan meneriakinya. Tapi, tepat di detik yang paling krusial itu, tubuhku mencapai batasnya. Efek obat tidur berpadu dengan kelelahan kronis menghantamku seperti ombak besar. Mataku tidak bisa lagi diajak kompromi. Rasanya seperti ada saklar lampu di otakku yang dimatikan paksa. Pandanganku pada layar HP memudar. Bayangan di pintu itu menjadi buram, lalu gelap. Tanganku yang memegang ponsel melemas. Ponsel itu tergelincir dari genggaman, jatuh pelan ke atas kasur dengan layar menghadap ke bawah. Jangan. Erangku dalam hati,
suaranya tak sampai ke tenggorokan. Kesadaranku hilang sepenuhnya. Aku jatuh ke dalam tidur yang amat sangat dalam. Tidur mati. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Aku tidak melihat siapa sosok yang masuk itu. Aku tidak melihat apa yang dia lakukan pada Rio. Kamera di atas lemari itu terus merekam dalam diam, menjadi satu-satunya saksi bisu atas apa yang terjadi di kamar ini, sementara ibunya tertidur pulas seperti orang mati. Dan tidur nyenyak ini adalah tidur yang akan kusesali seumur hidupku. Suara itu, suara tangisan yang melengking tinggi, menusuk gendang telinga, dan langsung menghantam ulu hati. Aku tersentak bangun seperti orang yang baru saja ditarik paksa dari dalam air. Napasku memburu, jantungku berdegup tak karuan. Cahaya matahari pagi sudah terang benderang memenuhi kamar. Ponselku tergeletak mati di samping bantal. Ya Tuhan, jam berapa ini? Aku menoleh panik ke arah boks bayi. Rio sedang menangis histeris, wajahnya merah padam, kakinya menendang-nendang udara. Rasa bersalah langsung menampar wajahku keras-keras. Aku ketiduran. Aku gagal. Semalam aku berjanji akan menjaga Rio, tapi aku malah tidur nyenyak seperti bangkai sementara. Entah apa, yang masuk ke kamar ini bebas melakukan aksinya. Aku melompat dari kasur, menyambar tubuh mungil Rio ke dalam pelukanku. Maafin Mama, sayang, maafin Mama. Tanganku gemetar saat memeriksa tubuhnya. Dan di sanalah aku melihatnya. Bukan di lengan lagi, kali ini di pipi. Pipi kiri Rio yang gembil itu memerah. Ada bekas tekanan yang jelas, seolah-olah ada tangan kasar yang baru saja mencubit atau menamparnya. Warnanya merah menyala, kontras dengan kulit putih susunya. Duniaku gelap seketika. Rasa takut yang selama ini menghantuiku mendadak lenyap. Lenyap tak berbekas, digantikan oleh satu emosi tunggal yang jauh lebih mengerikan. Amarah. Darahku mendidih, naik ke ubun-ubun. Cukup sudah. Cukup sudah aku diam. Cukup sudah aku bersabar. Cukup sudah aku dianggap gila. Anakku disakiti di rumahku sendiri saat aku lengah. Aku tidak mempedulikan penampilanku yang berantakan. Masih menggendong Rio yang menangis, aku menendang pintu kamar hingga terbuka lebar. Brak! Aku melangkah lebar menuju dapur. Di sana, Bu Lastri sedang memotong sayur dengan tenang. Suara pisau beradu dengan talenan terdengar begitu damai, sangat kontras dengan badai yang ada di dadaku. Ibu! Teriakku. Suaraku pecah, serak, tapi begitu kencang hingga membuat Bu Lastri terlonjak kaget dan menjatuhkan pisaunya. Bu Lastri berbalik, wajahnya pucat. Astagfirullah. Dinda, ada apa teriak-teriak pagi-pagi? Jangan pura-pura kaget. Aku maju mendekat, menyodorkan wajah Rio yang memerah ke depan wajahnya. Lihat ini, lihat perbuatan tangan ibu. Dinda, ibu nggak ngerti. Nggak ngerti katanya. Aku tertawa sumbang, air mata kemarahan mengalir deras di pipiku. Setiap malam ibu masuk kamar saya kan? Ibu pikir saya nggak tahu? Semalam saya pasang jebakan, saya pasang CCTV. Saya punya buktinya kalau ibu masuk kamar saya. Mendengar kata CCTV, mata Bu Lastri membelalak. Mulutnya terkunci rapat. Kenapa diam? Kaget ketahuan, cecarku lagi. Emosiku sudah tidak terbendung. Ibu benci sama saya, silakan. Tapi jangan sakitin Rio. Dia cucu ibu sendiri. Apa salah bayi ini sampai ibu tega bikin dia biru-biru begini? Suara ribut-ribut kami membuat Mas Dimas yang baru saja hendak berangkat kerja lari terbirit-birit masuk ke dapur. Dia masih memakai sepatu sebelah. Dinda, ibu, ada apa ini? Mas Dimas berdiri di antara kami, mencoba memisahkan. Tanya ibumu, Mas. Aku menunjuk wajah Bu Lastri dengan telunjuk gemetar. Tanya sama dia, ngapain dia tiap jam 2 pagi masuk kamar kita? Lihat pipi anakmu. Lihat. Mas Dimas melihat pipi Rio. Wajahnya berubah keruh. Dia menatap ibunya. Bu? Bu Lastri menggeleng lemah, air matanya mulai menetes. Tubuhnya gemetar hebat bersandar pada meja dapur. Demi Allah, Dimas, ibu nggak pernah nyakitin Rio. Ibu sayang Rio. Bohong, potongku cepat. Pembohong. Aku capek. Mas,
Aku nggak mau tinggal sama pembunuh berdarah dingin kayak dia. Pilih sekarang, Mas. Dia yang pergi, atau aku dan Rio yang angkat kaki dari neraka ini. Suasana hening yang mencekam menyelimuti dapur. Napasku tersengal-sengal. Rio masih menangis di gendonganku. Bu Lastri menangis tanpa suara sambil memegangi dadanya. Mas Dimas tampak hancur di tengah-tengah. Dinda, tenang dulu. Mas Dimas mencoba menyentuhku. Aku menepis tangannya kasar. Jangan suruh aku tenang sebelum kamu lihat buktinya. Aku merogoh saku dasterku, mengambil ponsel yang tadi sempat kumasukkan. Tanganku gemetar hebat saat membuka aplikasi CCTV itu. Kamu mau bukti, Mas? Oke, kita tonton bareng-bareng. Biar kamu lihat sendiri siapa ibumu sebenarnya. Aku menekan tombol playback pada rekaman semalam. File rekaman terakhir. Durasi dari jam 1.30 sampai pukul 2.30 pagi. Jantungku berdegup kencang menunggu buffering video itu. Inilah saatnya. Inilah momen di mana topeng itu akan terbuka. Suasana di ruang tamu pagi itu lebih dingin daripada kamar mayat. Tidak ada yang bicara. Hanya suara detak jam dinding tua yang terdengar konstan, tik-tok, seolah menghitung mundur waktu menuju ledakan besar. Aku duduk di sofa panjang sambil memeluk Rio yang sudah tenang tertidur setelah lelah menangis. Di tanganku, ponsel tergenggam erat seperti pistol yang siap diletuskan. Di hadapanku, Mas Dimas duduk dengan wajah kusut, kepalanya tertunduk memijat pelipis. Sementara di kursi sudut, Bu Lastri duduk meringkuk, matanya sembab, bibirnya komat kamit melafalkan doa tanpa suara. Dinda, Mas Dimas memecah keheningan, suaranya berat. Kamu yakin mau ngelakuin ini? Kalau ternyata kamu salah, kamu gak akan bisa narik omonganmu lagi ke ibu. Aku menatap Mas Dimas tajam. Salah? Mas, buktinya ada di sini. Di tangan aku. Aku gak butuh asumsi, aku butuh Mas lihat kenyataannya. Jangan karena dia ibumu, Mas jadi buta sama keselamatan anak sendiri. Mas Dimas menghela napas panjang, pasrah. Oke. Mana? Putar videonya. Aku tidak membuang waktu. Aku menyalakan fitur screen mirroring ke Smart TV di ruang tamu. Aku ingin semuanya terpampang jelas di layar 42 inci itu. Aku ingin tidak ada satu detail pun yang terlewat. Layar TV berkedip sejenak, lalu menampilkan rekaman CCTV hitam putih kehijauan. Ini rekaman jam 2 pagi tadi, kataku dingin, menekan tombol play. Kami bertiga menatap layar TV. Di layar itu, terlihat kamar kami yang gelap. Terlihat aku yang sedang tertidur pulas di kasur, memunggungi kamera. Terlihat box bayi Rio yang berdiri diam. Semuanya hening. Hanya ada titik-titik debu digital yang menari-nari di layar. Lihat baik-baik, perintahku, jariku menunjuk ke sudut kanan layar TV. Perhatikan pintunya. Menit demi menit berlalu dalam video itu. Timestamp di pojok kiri atas terus berjalan. Pukul 1:58:10 pukul 1:58:45 Ketegangan di ruangan itu menebal. Bu Lastri semakin menunduk, tidak berani melihat layar. Mungkin dia malu aibnya terbongkar. Mungkin dia takut anaknya tahu betapa kejam ibunya sendiri. Sebentar lagi, bisikku, jantungku berdegup kencang, campuran antara rasa marah dan kepuasan karena kebenaran akan segera terungkap. Tepat di menit pukul 1:59:50 gagang pintu di layar TV itu bergerak. Itu, seruku refleks. Lihat Mas, gagangnya gerak. Ada yang mau masuk. Mas Dimas memajukan tubuhnya, matanya menyipit menatap layar. Bu Lastri mengangkat wajahnya perlahan, matanya penuh ketakutan. Pintu terbuka perlahan. Sangat pelan, seolah si pelaku takut membangunkan orang di dalam. Masuklah, ayo masuk. Gumamku penuh dendam menatap layar. Biar Mas Dimas lihat wajah asli ibunya. Sesosok bayangan muncul dari balik pintu. Sosok itu memakai daster panjang. Rambutnya tergerai berantakan menutupi sebagian wajahnya. Langkahnya gontai, sedikit menyeret, persis seperti suara langkah kaki yang kudengar malam-malam sebelumnya. Sosok itu masuk ke dalam kamar. Dia tidak menoleh ke arah kasur tempat aku tidur. Dia langsung berjalan lurus menuju box bayi Rio. Tuh kan.
Aku berteriak, menunjuk layar dengan jari gemetar. Dia langsung ke Rio. Mas. Dia nggak peduli sama sekali kalau aku ada di situ. Lihat betapa obsesinya dia sama anakku. Sosok di layar itu berdiri mematung di samping box bayi. Tangannya terulur ke dalam. Lihat tangannya, Mas. Teriakku lagi, air mataku mulai menetes karena emosi yang memuncak kembali. Itu tangan yang nyubit Rio. Itu tangan yang bikin anak kita kesakitan tiap pagi. Aku menoleh ke arah Bu Lastri dengan tatapan penuh kebencian. Puas ibu sekarang? Mas Dimas udah lihat semuanya. Ibu nggak bisa ngelak lah. Kata-kataku terhenti. Aku melihat reaksi Mas Dimas. Dia tidak marah pada ibunya. Dia tidak menatap Bu Lastri dengan pandangan kecewa. Justru, Mas Dimas menatap layar TV dengan mulut ternganga. Wajahnya pucat pasi, seolah melihat hantu. Matanya membelalak lebar, penuh horor. Mas, panggilku bingung. Kenapa Mas diam aja? Marah dong sama ibu. Mas Dimas menoleh perlahan ke arahku. Tatapannya aneh. Itu bukan tatapan kemarahan pada ibunya. Itu tatapan ketakutan yang diarahkan padaku. Dinda? Suara Mas Dimas bergetar hebat, hampir tak terdengar. Kamu belum sadar. Sadar apa? Bentakku. Itu jelas-jelas ibu. Bukan, Din. Mas Dimas menggeleng pelan, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Tangannya menunjuk ke arah Bu Lastri yang duduk di sofa, lalu menunjuk kembali ke sosok wanita di layar TV. Lihat baik-baik daster yang dipakai wanita di video itu, Din, bisik Mas Dimas mencekam. Itu bukan daster ibu. Aku mengerutkan kening. Kutatap lagi layar TV itu. Sosok wanita itu, rambutnya panjang tergerai. Tuh. Rambut Bu Lastri pendek dan selalu digelung, bahkan saat tidur. Dan daster itu, daster bermotif bunga matahari besar di bagian punggung. Jantungku berhenti berdetak. Darahku surut seketika dari wajah. Aku menunduk, melihat pakaian yang sedang kukenakan saat ini. Daster yang kupakai sekarang, adalah daster bermotif bunga matahari yang sama persis. Dunia di sekitarku berputar. Nggak mungkin. Dua kata itu keluar dari mulutku seperti bisikan orang yang sekarat. Tanganku yang memegang lutut gemetar hebat, seolah tulang-tulangku baru saja dilolosi satu persatu. Otakku berusaha keras menolak apa yang ditangkap oleh mataku. Itu pasti ibu, batinku menjerit. Ibu pasti mencuri baju tidurku biar aku difitnah. Ibu pasti pakai wig. Itu trik murahan. Namun, layar TV 42 inci itu terlalu jernih untuk disangkal. Resolusi HD dari kamera yang kubanggakan itu, kini menjadi hakim yang paling kejam. Di layar, sosok wanita berdaster bunga matahari itu menunduk ke arah box bayi Rio. Cahaya lampu jalan dari jendela kamar menerpa separuh wajahnya. Dan saat sosok itu mengangkat wajahnya sedikit, dunia di sekelilingku runtuh menjadi debu. Wajah itu, hidung itu, bibir itu wajahku. Itu bukan hantu. Itu bukan ibu mertua. Itu adalah Dinda. Tapi, itu bukan Dinda yang kukenal. Dinda yang ada di layar TV itu memiliki tatapan mata yang kosong melompong. Matanya setengah terbuka, tapi tidak fokus, seperti boneka porselen yang kehilangan jiwanya. Mas. Aku menoleh ke arah Dimas, memohon agar dia membantah ini semua. Tapi Dimas sudah menangis. Dia menutup mulutnya dengan tangan, bahunya terguncang hebat menahan isak tangis yang mengerikan. Kami kembali menatap layar. Adegan selanjutnya membuat perutku mual. Di video itu, aku, yang sedang dalam kondisi trance, tidak sadar, terlihat kesal karena Rio menangis. Bukannya menimang dengan lembut, aku, justru mengguncang box bayi itu dengan kasar. Diam. Suara itu terdengar samar dari speaker TV. Itu suaraku. Suara yang dingin, tanpa emosi. Diam. Aku capek. Aku mau tidur. Diam. Tangan wanita di layar itu terulur. Jari-jarinya mencubit pipi gembil Rio dengan keras. Sangat keras. Ah. Aku berteriak histeris di ruang tamu, menutup mataku sendiri. Aku tidak sanggup melihatnya. Aku tidak sanggup melihat tanganku sendiri menyakiti buah hatiku.
Jadi lebam biru di lengan Rio kemarin, lebam merah di pipinya pagi ini, itu semua ulahku? Selama ini aku berburu monster. Aku pasang jebakan tepung. Aku pasang CCTV. Aku memfitnah ibu mertuaku sebagai penyihir jahat. Ternyata, monsternya adalah aku sendiri. Di layar TV, setelah mencubit Rio sampai bayinya menangis menjerit-jerit, sosok Dinda jahat itu tiba-tiba berhenti. Dia seperti robot yang kehabisan baterai. Dia melepaskan tangannya, mengusap wajahnya sebentar, lalu berbalik badan. Tanpa rasa bersalah sedikitpun, dia berjalan kembali ke tempat tidur, naik ke kasur, menarik selimut, dan tidur. Dia tidur pulas di samping suaminya, sementara bayinya menangis kesakitan karena ulahnya sendiri. Video berhenti. Layar menjadi statis sejenak. Keheningan di ruang tamu itu begitu pekat hingga rasanya mencekik leher. Aku merasa jijik pada diriku sendiri. Aku ingin memotong tanganku. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku bisa melakukan itu tanpa sadar? Aku gila, Mas. Bisikku, air mata mengalir deras membasahi daster bunga matahariku, daster yang sama dengan yang dipakai si monster di TV. Aku nyakitin anak kita, Mas. Aku ibu jahat. Aku mundur perlahan, menjauh dari Rio yang sedang tidur di sofa. Aku merasa tidak pantas lagi menyentuhnya. Aku merasa tanganku ini racun. Bukan, enduk. Suara serak itu terdengar dari sudut ruangan. Bu Lastri akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya merah dan bengkak, tapi tidak ada kebencian di sana. Yang ada hanya tatapan iba yang mendalam. Video itu belum selesai, Dinda, kata Bu Lastri lirih. Jangan dimatiin dulu. Lihat siapa yang datang setelah kamu tidur. Aku menatap ibu bingung. Apa maksudnya? Bukankah pelakunya sudah ketahuan? Dengan tangan gemetar, Mas Dimas menekan tombol play lagi. Rekaman berlanjut. Menit pukul 2.10. 10 menit setelah, Dinda jahat tertidur pulas. Pintu kamar kembali terbuka. Kali ini, sosok lain masuk. Sosok tua dengan langkah kaki yang diseret karena sakit lutut. Bu Lastri. Mataku tak berkedip menatap layar TV. Napasku tercekat di tenggorokan. Di dalam rekaman hitam putih itu, Bu Lastri tidak melakukan apa yang selama ini aku tuduhkan. Dia tidak mencubit. Dia tidak memukul. Dengan langkah terpincang-pincang menahan sakit lututnya, ibu mendekati boks bayi. Dia melihat Rio yang masih sesenggukan pasca seranganku tadi. Perlahan, tangan keriput ibu mengangkat tubuh mungil Rio. Dia mendekapnya erat ke dada. Di layar itu, aku melihat bahu ibu terguncang. Dia menangis. Ibu menangis sambil menepuk-nepuk punggung Rio dengan sangat lembut. Lalu, dia mengambil sesuatu dari saku dasternya. Itu dia, bungkusan kain berisi bawang merah yang pernah kutemukan. Aku menahan napas. Apa yang akan dia lakukan? Ternyata, ibu mengusapkan bungkusan bawang itu pelan-pelan ke bekas cubitan merah di pipi dan lengan Rio. Gerakannya begitu hati-hati, seolah sedang mengobati luka perang. Itu obat tradisional, Dinda. Suara Bu Lastri di ruang tamu memecah keheningan, terdengar serak dan lelah. Bawang merah dicampur minyak telon. Itu buat ngurangin bengkak dan nyeri bekas cubitanmu. Bukan guna-guna. Air mataku tumpah semakin deras mendengar penjelasan itu. Ya Tuhan, betapa jahatnya pikiranku selama ini. Di layar TV, setelah Rio tenang dan tertidur kembali, ibu tidak langsung pergi. Dia berbalik badan menghadap ke arah kasur, ke arahku yang sedang tidur pulas setelah tanpa sadar menyakiti anakku sendiri. Ibu berjalan mendekatiku. Apa dia akan marah? Apa dia akan membangunkanku dan memaki-maki? Tidak. Di layar itu, ibu justru menarik selimut yang tersingkap di kakiku. Dia menyelimutiku sampai sebatas dada. Tangan tuanya sempat berhenti sejenak di atas kepalaku, lalu mengelus rambutku yang berantakan pelan sekali. Sing kuat ya, enduk. Ibu tahu kamu capek. Gumam ibu di dalam video itu, terekam samar oleh mikrofon CCTV. Layar TV menjadi gelap. Rekaman berakhir. Aku merosot jatuh ke lantai. Kakiku tidak kuat lagi menopang tubuh. Rasa malu dan bersalah menghantamku bertubi-tubi sampai dadaku rasanya mau meledak. Kenapa, Bu?
Tanyaku di sela tangis yang meraung. Kenapa ibu nggak bilang? Kenapa ibu biarin aku nuduh ibu? Kenapa ibu nggak laporin aku ke Mas Dimas kalau aku gila? Mas Dimas turun dari sofa, ikut duduk di lantai memelukku erat. Tapi tatapan kami berdua tertuju pada Bu Lastri. Bu Lastri tersenyum getir, air mata mengalir di pipi tuanya. Karena ibu takut, Dinda, jawabnya lirih. Ibu tahu kamu kena baby blues. Ibu tahu itu bukan kemauan kamu. Dulu, almarhumah adik ibu juga pernah kayak gitu sampai dibawa ke orang pinter dan dipasung karena dikira gila. Ibu nggak mau itu kejadian sama kamu. Bu Lastri mendekat, duduk bersimpuh di hadapanku. Dia memegang tanganku yang dingin. Ibu takut kalau ibu ngadu ke Dimas, Dimas bakal marah. Ibu takut Dimas bakal mikir kamu ibu yang jahat terus ninggalin kamu. Ibu nggak mau rumah tangga kalian hancur cuma karena kamu lagi sakit. Enduk. Jadi ibu milih diam, Isaku. Ibu milih aku benci? Ibu rela aku maki-maki tiap hari? Biarin ibu yang jadi orang jahatnya, kata Bu Lastri tegas namun lembut. Asal kamu aman, asal Rio aman, biar ibu yang jagain kalian tiap malam. Ibu rela dibilang nenek sihir, asal cucu ibu sembuh dan mantu ibu bisa tidur nyenyak. Maafin Dinda, Bu. Aku bersujud di kaki Bu Lastri. Aku memeluk kakinya yang sering sakit itu. Kaki yang kupasang jebakan tepung semalam. Dinda berdosa sama ibu? Dinda durhaka? Bu Lastri membungkuk, memelukku dan Mas Dimas bersamaan. Pagi itu, ruang tamu kami banjir air mata. Bukan air mata kebencian, tapi air mata pembersihan. Semua puzzle yang hilang akhirnya lengkap. Bisikan, harus hilang, di dapur waktu itu bukan untuk Rio. Tapi untuk rasa sakit di hati ibu melihat menantunya menderita depresi sendirian. Hilangnya barang bukti bawang itu bukan untuk menghilangkan jejak kejahatan. Tapi karena ibu takut aku salah paham, yang ironisnya, tetap saja aku salah paham. Ternyata, malaikat tak bersayap itu tidak selalu berwujud cantik dan wangi. Kadang, dia berwujud seorang mertua tua dengan das terlusuh, yang rela difitnah demi menjaga keutuhan keluarga anaknya. Dan aku, yang merasa paling benar, ternyata adalah orang yang paling butuh pertolongan. Total karakter, 2950 karakter. Koneksi ke bab selanjutnya. Bab ini menutup konflik utama dengan resolusi emosional yang sangat kuat, pengakuan dan permohonan maaf. Namun, cerita belum selesai. Masih ada satu langkah penting, pemulihan. Bab terakhir, Bab 12, harus menceritakan langkah konkret apa yang diambil keluarga ini untuk menyembuhkan Dinda secara medis, serta pesan moral penutup agar penonton YouTube mendapatkan value edukasi yang positif. Hari itu juga, keputusan besar diambil. Kami tidak pergi ke orang pintar untuk mengusir roh jahat, karena memang tidak ada roh jahat di rumah kami. Musuh sebenarnya ada di dalam ketidakseimbangan hormon dan kelelahan mentalku. Siang harinya, Mas Dimas langsung mengajukan cuti darurat. Dia tidak lagi membiarkan aku dan ibu berjuang sendirian. Dengan genggaman tangan yang erat, Mas Dimas membawaku ke psikolog klinis di rumah sakit terdekat, sementara Rio dijaga penuh kasih sayang oleh Bu Lastri di rumah. Di ruang konsultasi yang tenang itu, aku menangis lagi. Tapi kali ini, tangisanku didengar oleh profesional. Ibu Dinda, apa yang ibu alami itu nyata. Postpartum depression dengan gejala psikosis ringan. Itu bukan karena ibu kurang iman, bukan karena ibu kurang bersyukur, dan jelas bukan karena ibu gila. Itu adalah kondisi medis. Ibu sedang sakit, dan ibu butuh istirahat serta pengobatan. Kalimat dokter itu seperti air dingin yang menyiram api neraka di kepalaku. Selama ini aku membenci diriku sendiri, merasa gagal menjadi ibu. Ternyata, aku hanya butuh ditolong. Pemulihan tidak terjadi dalam semalam. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Kamera CCTV di atas lemari itu sudah aku turunkan. Kami tidak lagi membutuhkannya. Sebagai gantinya, kami membuat sistem baru. Mas Dimas mengambil alih tugas bangun malam. Setiap kali Rio menangis jam 2 pagi, Mas Dimas yang bangun mengganti popok dan memberikan susu perah, membiarkan aku tidur minimal 6 jam tanpa gangguan. Dan Bu Lastri mertuaku tercinta. Beliau tidak lagi mengendap-endap seperti pencuri. Pintu kamarku kini selalu terbuka lebar untuknya. Setiap pagi,
Ibu datang membawa jamu kunyit asam buatannya dan memijat kakiku yang bengkak, sambil bercerita tentang masa kecil Mas Dimas yang nakal. Kami tertawa. Untuk pertama kalinya, rumah ini terasa hangat. 6 bulan kemudian, sinar matahari sore menerobos masuk ke ruang tengah. Rio, yang kini sudah berusia 9 bulan, sedang belajar merangkak di atas karpet. Pipinya gembil, lengannya berlipat-lipat sehat, dan tawanya renyah memenuhi ruangan. Tidak ada lagi lebam. Tidak ada lagi tangisan kesakitan. Aku duduk di sofa sambil melipat pakaian. Wajahku di cermin lemari pajangan terlihat jauh lebih segar. Lingkaran hitam di mataku sudah hilang, digantikan oleh binar mata yang hidup kembali. Enduk, ini pisang gorengnya dimakan dulu selagi hangat. Bu Lastri muncul dari dapur membawa piring. Jalannya masih sedikit pincang, tapi wajahnya berseri-seri. Aku tersenyum, mengambil satu potong. Makasih ya, Bu. Enak banget. Aku menatap ibu yang kini sedang asyik bermain cilukba dengan Rio. Rio tertawa terkekeh-kekeh setiap kali neneknya menutup wajah dengan kain serbet. Hati ini terasa penuh. Membayangkan 6 bulan lalu aku hampir mengusir wanita tua ini, rasanya seperti mimpi buruk. Kalau saja waktu itu aku menuruti egoku, mungkin sekarang aku sudah mendekam di rumah sakit jiwa atau penjara, dan Rio kehilangan nenek terbaiknya. Mas Dimas pulang kerja, langsung disambut teriakan Rio. Pemandangan ini, suami yang siaga, anak yang sehat, dan mertua yang suportif, adalah obat terbaik yang tidak bisa diresepkan oleh dokter manapun. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamar. Bekas tempat aku menaruh CCTV dulu masih ada sedikit, meninggalkan noda samar di ket tembok. Aku menyentuh noda itu, lalu berbisik pelan, "Selamat tinggal, Dinda yang lama." Aku belajar satu hal penting dalam perjalanan menyakitkan ini. Menjadi ibu itu berat, dan kita tidak diciptakan untuk memikulnya sendirian. Tidak apa-apa untuk merasa lelah. Tidak apa-apa untuk meminta tolong. Dan terkadang, pertolongan itu datang dari orang yang paling tidak kita duga. Mataku beralih ke pintu kamar yang sedikit terbuka. Di luar sana, aku tahu ada Bu Lastri yang mungkin sedang berdoa dalam sholat malamnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah menjadi mata yang menjagaku, saat aku buta oleh kegelapan pikiranku sendiri. Layar meredup, musik piano yang mengharukan. Text on screen. Depresi pasca melahirkan, postpartum depression, bisa menyerang siapa saja. Gejalanya bisa berupa kesedihan mendalam, cemas berlebihan, hingga halusinasi. Jika kamu atau istrimu mengalaminya, jangan dihakimi. Peluk dia, dengarkan dia, dan cari bantuan profesional. Luka di mental sama nyatanya dengan luka di fisik. Dedikasi untuk seluruh ibu hebat yang sedang berjuang sembuh. Kalian tidak sendirian.